Astaghfirullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika membahas tentang berapa sebenarnya mukjizat yang dimiliki Rasul itu, beliau sampai mengatakan jumlahnya 1000 lebih. Jadi Rasul itu diberikan 1000 lebih mukjizat yang tidak diberikan kepada para nabi. Kenapa? Apa alasannya? Karena di antara kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada para nabi adalah Nabi diutus kepada seluruh manusia. Beda dengan para nabi diutus kepada kaumnya saja. Ketika para nabi diutus kepada kaumnya, maka mukjizat yang diberikan pun akan disesuaikan dengan adat istiadat kaumnya. Contohnya mukjizat Nabi Musa, adat istiadat kaumnya di zaman Nabi Musa, mereka suka mempelajari sihir, sehingga mukjizat yang diberikan kepada Musa mirip-mirip sihir, tapi bukan sihir, dia mukjizat. Di antaranya tongkat bisa menjadi ular, kemudian tangan dimasukkan ke pesak jadi bercahaya gitu ya, kemudian dipukulnya tongkat ke lautan jadi terbelah gitu ya. Ataupun contoh yang lain, mukjizat yang diberikan kepada Isa bin Maryam, karena di zaman itu kan zaman kejayaan perobatan, banyak ditemukan obat-obatan sehingga mampu menyembuhkan banyak penyakit. Maka di antara mukjizat Nabi Isa adalah menyembuhkan penyakit. Bahkan ada yang lebih hebat, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Atau contoh mukjizat Nabi Saleh. Di zaman Nabi Saleh, orang suka mahat batu, ya kan, dimasukkan, mereka buat istana kan, karena mereka keturunan kaum Ad. Jadi orangnya kuat-kuat, gede-gede, mereka membuat istana-istana dari batu, bukan untuk ditempati, hanya kegemaran saja. Sehingga mukjizatnya pun ada mengait dengan batu, minta dikeluarkan unta dari batu, gitu ya. Lah, kalau Nabi SAW berbeda. Nabi itu diutus kepada semua manusia, yang adat istiadatnya satu daerah dengan daerah itu kan berbeda-beda, satu negara itu dengan negara lain berbeda-beda, sehingga wajar mukjizatnya itu bermacam-macam gitu ya. Ada yang berkaitan dengan masalah perobatan, ada yang berkaitan ya semacam keanehan-keanehan macam sihir tapi bukan sihir mukjizatnya, atau menghabarkan sesuatu yang gaib menjadi sebuah kenyataan, dan banyak lagi nanti kita akan kaji. Pertama, kita urut dari mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Ini mukjizat besar bagi Nabi, karena tidak pernah diberikan kepada para nabi yang lain. Hanya Nabilah yang pernah di Isra Mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala sampai di Sidratil Muntaha. Paling tinggi para nabi di langit ke-7 Ibrahim kan itu ya. Kemudian di langit ke-6 ada Nabi Musa, di langit ke-5 ada Nabi Harun, kemudian di langit ke-4 ada Idris, langit ke-3 ada Nabi Yusuf, langit kedua ada Harun dan ada Yahya dan Isa, di langit pertama Adam. Jadi paling tinggi sampai langit ke-7 saja. Tapi Nabi SAW sampai ke Sidratil Muntaha. Ini kan mukjizat besar yang tidak dimiliki oleh para nabi. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa, karena di saat itu Nabi SAW sedang kesulitan berdakwah. Bagaimana tidak, di Mesir, di Mekah dia diusir, kemudian dia mencoba ke Taif. Orang Taif pula kurang lebih dengan orang Mekah gitu ya, mereka pun ganas juga melempari Rasul, sehingga Rasul SAW seolah-olah sudah tidak ada tempat untuk berdakwah. Lah saat sesak dadanya Nabi SAW inilah, maka Rasul dihibur Allah untuk melihat kekuasaannya supaya makin mantap lagi. Lah sejak itulah
Maka Rasul SAW di hari ketika kesedihan menumpuk, istri meninggal, paman meninggal gitu ya, maka Rasul 1 tahun sebelum hijrah di Isra Mi'rajkan. Dan ini mukjizat yang pertama. Kemudian mukjizat yang kedua, insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Dan ini atas permintaan orang-orang Quraisy sebenarnya. Jadi orang-orang Quraisy kafir itu datang kepada Rasul dan mengatakan, kalau engkau seorang nabi, buktikan mukjizat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apa yang kalian kehendaki? Tiba-tiba mereka menginginkan bahwa bulan itu dibelah jadi 2. Kan luar biasa ya. Kalau ada yang mengatakan Musa alaihi salatu wassalam mampu membelah lautan, mukjizatnya dengan tongkat, Nabi pula lebih hebat dibandingkan Musa. Bukan lautan yang dibelah, bulan dibelah dia gitu kan. Dan itu juga disyaratkan dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar ya, ketika bulan terbelah menjadi 2, di mana potongannya, belahannya turun di atas Jabal Abi Qubais dan belahannya tetap di langit dan disaksikan seluruh manusia. Kalau mukjizatnya Nabi Musa kan yang disaksikan orang-orang yang hadir di situ saja kan, ketika terbelahnya lautan. Tetapi mukjizatnya Rasul disaksikan semua manusia, itu pun disangka sihir, masih saja dituduh bahwa itu bukan mukjizat tetapi sihir. Kemudian yang ketiga, nab'ul ma min baini asabihi, di mana keluar air memancar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan kali pertama, berkali-kali peristiwa seperti ini, dan itu sebagaimana dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah ketika perjanjian Hudaybiyah. Kalau Nabi Musa alaihi salatu wassalam di bumi linglung atau Ardutih, ketika Bani Israel diuji oleh Allah karena mereka tidak mau jihad membebaskan Palestina, maka mereka akhirnya diadab oleh Allah, tidak bisa keluar dari negeri itu. Dan negeri itu padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman gitu. Sehingga ketika mereka meminta makanan, Musa alaihi salatu wassalam berdoa, turunlah manna dan salwa. Kemudian mereka pengen minum, maka Musa memukulkan tongkatnya ke batu, maka keluarlah 12 mata air, ithna asyara aina gitu ya. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak memukulkan ke batu, justru air keluar dari jari-jarinya. Sampai ketika itu Jabir bercerita, kami ketika di Hudaybiyah itu air sedikit, untuk berwudu tidak cukup, minum pun tidak cukup. Akhirnya kemudian air yang tinggal 1 bejana itu oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dimasukkan jari-jarinya, kemudian para sahabat wudu, orang sebanyak itu tidak habis-habis itu airnya, keluar dari jari jemari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga salah satu mukjizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya Haninul Jada'i, di mana mimbar tempat Rasul yang biasa naik di situ tiba-tiba menangis. Jadi kisahnya begini, ada seorang sahabat namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tamim ibn Aus Ad-Dari ini yang pernah berjumpa dengan Dajjal ya, di sebuah pulau ketika terdampar kapalnya, kemudian berjumpa dengan binatang yang berbulu, kemudian diarahkan, tiba-tiba ada orang yang dirantai, kemudian dialog, ketakutan, akhirnya kemudian Tamim bin Aus Ad-Dari pun berusaha keluar dari pulau itu. Lah ketika itu kemudian dia pun beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lah Tamim ibn Aus Ad-Dari ini punya keahlian, dia kan dulunya Nasrani masuk Islam karena dia memang seorang pelaut. Jadi punya keahlian mampu membuat, mungkin zaman sekarang ini petromak gitu ya, untuk cahaya ini kan gak ada listrik zaman itu. Dialah yang pertama menerangi Masjid Nabi. Kemudian dia karena pandai membuat perahu, jadi dia buatkan mimbar bagi Nabi, sehingga karena Rasul sudah tidak lagi di pelepah kurma yang biasa beliau naik, karena sudah ada mimbar baru. Jadi ketika Rasul kemudian perdana naik mimbar itu, tiba-tiba pelepah kurma yang biasa Rasul berdiri di situ menangis, dan itu kedengaran para sahabat ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam turun, kemudian mengelus
pelepah itu kemudian diam. Kata Rasul, kalau aku diamkan maka dia akan menangis sampai kiamat. Gitu kan? Kami menunjukkan bahwa ini mukjizat Nabi SAW, sampai kayu saja menangis gara-gara sudah tidak diinjak Rasul SAW untuk berkhutbah. Ini juga mukjizat Rasul SAW. Kemudian juga taslimul hajar, di mana bebatuan dan juga asjar, pepohonan, mengucapkan salam kepada Rasul. Dan peristiwa seperti ini bukan kali pertama, tapi berulang-ulang. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi pun, di mana batu dan juga pepohonan itu mengucapkan salam, dan itu dilihat dari pengakuan Maisarah. Maisarah itu pembantu Khadijah, bukan perempuan. Maisarah itu laki-laki. Jadi Maisarah ini kan disuruh oleh Khadijah sebelum menikah, disuruh untuk menemani Rasul berdagang ke Syam. Dan Khadijah mengatakan kepada Maisarah, catat segala sesuatu peristiwa yang kau dapati selama berjalanmu dengan Muhammad itu. Lah, salah satu catatan yang dilaporkan kepada Khadijah adalah dia mengatakan, aku melihat sepanjang jalan mulai dari Mekah menuju Syam, awan menaungi kami dan kami tidak pernah kepanasan di padang pasir. Kemudian yang kedua, setiap melewati pepohonan dan juga bebatuan, maka terdengar suara salam kepada Nabi SAW. Dan itu juga menjadikan mukjizat. Mungkin bahasa para ulama, kalau keanehan sebelum diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul disebut irhasat namanya ya, irhasat. Tapi kalau sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul disebut mukjizat. Ada irhasat, ada mukjizat. Kalau irhasat itu sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, kalau mukjizat setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul. Tapi ada yang tidak membedakan, dua-duanya mukjizat. Dan sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul saja sudah banyak keanehan gitu ya. Di antaranya perang Gadah gitu kan, 50 hari setelahnya lahirlah Nabi. Kemudian juga ketika diangkat menjadi anak susuan Halimah Sa'diyah gitu kan, itu kan sepanjang perjalanan itu banyak keanehan tuh. Di mana Atan, unta kurus yang ditunggangi Halimah itu, padahal dia datang paling belakang, tiba-tiba pulang paling pertama sampai gitu. Untanya nggak capek, nggak lelah, karena yang menunggangi adalah calon seorang nabi. Kemudian juga di antara mukjizat beliau adalah himayatul malaikati lahu, di mana malaikat senantiasa menjaga Nabi. Suatu ketika Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, sesumbar di hadapan orang-orang Quraisy. Coba saja kalau kita lihat Muhammad sholat di hadapan Ka'bah, aku tunjang lehernya. Dan itu para pemuda orang-orang Quraisy rupanya baru ngomong begitu, betul-betul Rasulullah datang. Kemudian betul-betul sholat di Ka'bah situ. Jadi orang-orang ini menagih janji Abu Jahal. Abu Jahal, tadi kau ngomong apa tadi? Kalau si Muhammad itu sedang sholat dan posisinya sujud, kau akan tunjang lehernya. Dia sedang sholat tuh. Betul-betul dilaksanakan sama Abu Jahal. Tiba-tiba mendekat Nabi SAW, kemudian hampir kakinya menginjak leher, tiba-tiba dia terpental dengan sangat jauh sekali. Dan dia pun ketakutan, sehingga dia tidak berani mendekat Rasul. Sehingga orang-orang kafir Quraisy, anak-anak muda di sekitar itu heran gitu, ada apa? Apakah kau tidak jadi wahai Abu Jahal untuk menginjak leher si Muhammad itu? Ini pengakuan Abu Jahal sendiri. Dia mengatakan, aku tidak bisa. Fa inni ra'aitu la khandaqan wa haulan wa ajnihatan, katanya. Demi Allah, aku tidak bisa mendekati dia karena antara diriku dan dirinya ada parit api yang sangat besar, menakutkan, dan seolah-olah aku dihempas sayap, katanya. Kata Nabi SAW, laudana minni lahtatafannahul malaikatu udwan. Coba dia sekali lagi mendekati diriku, tentu malaikat akan mematah-matahkan semua badan dia, katanya. Dari sini turun ayat, ara'aita alladhi yanha abdan idha shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ya. Ini juga mukjizat Nabi SAW, penjagaan para malaikat. Kemudian juga diantara mukjizat Nabi SAW adalah sama'u li ahlil kubur. Rasul bisa mendengar atau diperdengarkan orang-orang yang diadab di kuburan. Jadi suatu ketika Rasul lewat, tiba-tiba kemudian ada dua kuburan itu, Nabi berhenti di situ.
Sahabat heran gitu, ada apa? Rupanya Nabi SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian dibelah menjadi dua, kemudian ditancapkan satu di kuburan yang satunya di kuburan yang satunya. Kemudian Rasul menceritakan, tadi aku mendengar suara dua orang ini sedang diazab dan berteriak-teriak kesakitan. Maka aku tancapkan pelepah ini, mudah-mudahan sebelum kering bisa meringankan azabnya, kata Rasul. Tetapi ini khususiah Nabi ya, ini khususiah Nabi, jangan pula ditiru. Biar umpamanya nggak diazab, tanami pula pohon pisang di situ. Gitu. Kita kan nggak dengar orang yang dikubur diazab. Kalau antum mengikuti cara Nabi, antum suudon sama orang yang dikubur. Gitu ya. Boleh jadi dia sedang mendapatkan nikmat kubur kan, ngapain antum tancap-tancap pohon pisang di situ? Artinya bahwa ini khususiah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di antara mukjizat Rasul ihtijaj Jabalil Uhud. Jadi suatu ketika Rasul bersama Abu Bakar dan Umar serta Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu itu naik di atas Bukit Uhud. Tiba-tiba ada lini, ada gempa gitu ya, bergegar itu Bukit Uhud itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba berhenti, Abu Bakar berhenti, Umar berhenti, Utsman juga berhenti, karena bagaimanapun di atas gunung kemudian gempa kan takut nih kan. Tiba-tiba Rasul mengatakan, ya Uhud, tenang wahai Uhud, tenang, fa inna alaika siddiqun wa syahidan, di atas kamu ada siddiq, maksudnya Abu Bakar, dan ada dua orang yang akan mati syahid, ya kan? Dan betul rupanya Umar mati syahid, dibunuh oleh seorang majusi, Abu Lu'lu', dan Utsman juga mati syahid, dibunuh oleh kelompok Sabaiyah. Tapi lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan bukit itu. Tiba-tiba kemudian bukit itu langsung tenang. Dan ini terulang ketika Rasul berada di Bukit Hira. Jadi dua kali kejadiannya. Pertama di Bukit Uhud, yang kedua di Bukit Hira. Kasusnya sama. Kata Rasul, uskut ya Jabal, diam kau gunung. Tiba-tiba diam. Nah, ini mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga diantaranya adalah syifa'u ba'di ashabihi ala yadaihi biidnillah. Rasul bisa mengobati dengan kedua tangannya sahabat-sahabat Rasul, dan ini beberapa kasus. Salah satunya adalah kasus dalam perang Uhud. Abi Qatadah radhiyallahu an pernah kemudian matanya kena pedang sehingga keluar kelopak matanya. Kemudian dipegang tuh. Kemudian menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diambil lagi bola matanya, dimasukkan lagi. Kemudian kata sahabat, aku tidak pernah melihat mata seindah Abi Qatadah. Gitu ya. Ya, kalau kita mana bisa masukin mata, makin buta kan. Kemudian juga kisah Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar. Khaybar itu kan peperangan terakhir melawan Yahudi. Karena perang melawan Yahudi itu kan 4 kali di Madinah itu ya. Pertama perang Bani Qunaiqah, kemudian perang Bani Nadir, kemudian perang Bani Quraidah setelah perang Ahzab, kemudian terakhir perang Khaybar. Dan itu last lah Rasul mengusir orang Yahudi di Madinah itu ketika perang Khaybar itu. Lah Yahudi kan suka membuat benteng mereka, jadi daerahnya itu dibentengi sehingga sulit menembus benteng itu, sulit sekali gitu ya. Sampai akhirnya Abu Bakar diutus, tidak bisa juga jebol bentengnya. Beberapa orang diutus, tidak bisa juga jebol bentengnya. Sampai akhirnya suatu malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu bahwa besok benteng itu akan jebol. Kumpulkan sama Rasul sahabat-sahabat. Kata Rasul, besok akan ada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Di tangannya bendera kemenangan. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang nggak pernah mau jadi pemimpin, dia sampai paling depan seolah-olah ingin ditunjuk Nabi pagi harinya itu. Ya, kata Umar, demi Allah aku tidak mau jadi pemimpin kecuali hari itu. Kenapa? Karena Rasul memberikan muqaddimah, orang yang memenangkan perang ini dia mencintai Allah dan dicintai Allah, itu masalahnya. Ya kan, orang kan pengen dicintai Allah gitu ya. Akhirnya tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari pula orang yang nggak ada di situ. Kata Rasul, aina Ali? Di mana Ali? Gitu. Orang-orang mengatakan Ali sakit matanya dan memarah wahai Rasul, hampir tidak bisa melihat. Wajar, namanya hidup di padang pasir,
kemudian banyak angin, mungkin kelilipan tuh apa kan bisa lah gitu. Makanya orang sana kan suka pakai serban, wajar ya. Serban itu bukan sunnah, itu adat istiadat sana ya. Jadi ketika itu Rasul tetap memaksa, datangkan Ali kepada kami. Akhirnya Ali pun dipapah gitu ya, karena sudah parah penyakit matanya. Maka Nabi SAW cukup kemudian meludahi kedua mata Ali dan langsung sembuh. Wah, ini kan ludahnya Rasul jadi obat. Nah, tapi jangan diamalkan ini ya. Ini khususnya Nabi SAW, bahaya kalau udah antum itu. Bisa buta kan. Baik. Jadi Nabi SAW bisa mengobati, dan itu bagian daripada mukjizat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak kasus-kasus seperti ini ya. Kemudian juga Nabi SAW mampu ru'yatu ashabihi min wara'i dhahri. Rasul itu bisa melihat ke belakang persis seperti melihat ke depan. Jadi seolah-olah punya mata di belakangnya itu. Rasul bisa melihat ke belakang walaupun dia tidak menengok seperti kita. Seperti umpamanya kasus ketika Abi Bakrah. Jadi Rasul sedang sholat berjamaah. Abi Bakrah ini hampir ketinggalan rakaat karena ketika masuk ke masjid orang sedang ruku. Karena dia takut tidak mendapatkan ruku, ketika baru sampai di pintu masjid dia sudah takbiratul ihram. Kemudian dia ruku, kemudian jalan sampai saf. Karena takut ketinggalan ruku masalahnya kan. Orang sudah ruku di sana. Kalau saya pamannya seorang sedang ruku mengarah ke sana mungkin sudah i'tidal kan, nggak keburu. Jadi karena takut ketinggalan ruku, jadi dari pintu masjid sudah Allahu Akbar ruku dan jalan sampai ke saf. Sampai selesai sholat dia ikut salam. Kata Nabi SAW selesai sholat, siapa tadi yang jalan sambil ruku? Katanya. Kok tahu Nabi juga? Ya, sebanyak itu para sahabat satu masjid, macam mana mau lihat? Ya. Tiba-tiba Abu Bakrah mengatakan, "Ana ya Rasulullah," katanya. Maka Rasul mengatakan, "Zadakallahu hirsan wa la ta'ud." Semoga Allah menambah kesemangatan ibadahmu wahai Abi Bakrah, tapi jangan kau ulangi ya. Jangan kau ulangi gitu ya. Kalimat jangan kau ulangi inilah menjadi khilaf para ulama. Apakah jangan kau ulangi ruku sambil berjalan, ataukah jangan kau ulangi sholatmu, artinya sudah sah gitu ya. Dari sinilah maka khilaf para ulama, apakah orang mendapatkan ruku itu dapat satu rakaat? Dan itulah pendapat yang kuat bahwa orang mendapatkan satu rakaat itu ketika mendapatkan rukunya imam. Ya, dari hadis Abi Bakrah ini pendalilan. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW melihat ke belakang persis seperti melihat ke depan. Kemudian juga di antara mukjizat Rasulullah tauqirul wahsyi lahu sallallahu alaihi wasallam wa ihtiramuhu. Bagaimana binatang menghargai Rasul. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Anas sedang dibonceng oleh Rasul di atas keledai. Jadi kendaraan Rasul itu kan, kalau keseharian Rasul biasanya nunggang keledai. Tapi kalau agak jauh sedikit pakai kuda. Kalau jauh sekali pakai unta, gitu ya. Jadi keledai itu binatang yang paling sederhana. Ya, begitulah kesederhanaan Nabi gitu ya. Kalau bisa antum beli 3 mobil lah ya, mobil Combat 1 yang jelek gitu ya untuk operasional ya. Kalau yang jauh yang agak cantik sedikit gitu ya. Jadi Nabi SAW suatu ketika membonceng Anas, belusukan di ganggang kota Madinah. Tiba-tiba kemudian terlihat oleh seekor unta, dikejar sama unta itu. Orang-orang sudah khawatir, kenapa unta itu mengejar Nabi? Tiba-tiba kemudian unta itu persis menghadang di depan keledai Rasul. Secara tiba-tiba buruk, tiba-tiba sujud unta itu, kemudian menangis, ya kan? Sampai air matanya nampak di pipi unta tersebut. Maka Rasul langsung turun, kemudian mengusap air matanya, kemudian Rasul berteriak, "Man sahib hadal jamal?" Siapa pemilik unta ini? Faja'a fatan minal ansar, datang anak muda dari Ansar, "Ana ya Rasulullah, aku pemiliknya wahai Rasul." Maka Rasul marah dan mengatakan, "Afala tattaqillah ya fulan?" Tidakkah kau bertakwa kepada Allah wahai fulan? Allati mallakakallahu iyyaha, Allah sudah kuasakan unta itu kepadamu. Fa innahu syaka alayya, lihat untamu mengadu kepadaku. Untamu mengadu kepadaku.
fa innaka tuji'uhu wa tut'ibuhu, engkau hanya bisa mempekerjakan tapi engkau tidak bisa mensejahterakan unta ini. Kau membuat dia letih dan lapar. Nah, unta saja paham kemana harus mengadu. Kadang-kadang kita ini persoalan-persoalan itu tidak paham, padahal jelas aduan kita ini kepada Allah dan Rasulnya. Idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian bermasalah sebuah perkara, larikan perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Jangan pula lari ke adat pula, ya, lari ke perasaan, lari ke adat gitu ya. Walaupun adat itu bersinggungan dengan syariat, tidak peduli, dibela-belanya gitu ya. Jadi itulah Islam mengajarkan solusi terbaik itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lo unta ini lo tidak paham apa-apa, tidak berakal pun, tapi dia tahu kemana mengadu. Ini kan sebuah faedah bagi kita bahwa unta ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa solusi dalam setiap permasalahan kita ini hanya ada pada Allah dan Rasul. Selain itu tidak akan dapat solusi terbaik. Lah ketika sahabat nih melihat unta ini sujud, protes mereka, Rasul, ini unta nggak berakal, dia sujud kepadamu, harusnya kami yang berakal yang sujud kepadamu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak, lau amarallah, lau amur an yasjud ahadun li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqiha. Kata Nabi SAW, kalau seandainya Allah perintahkan aku kalian sujud kepada yang lainnya, maka yang pertama kali kuperintahkan seorang istri sujud kepada suaminya karena besarnya haknya, tapi itu pun tidak diperintahkan, ya kan? Ini diantara mukjizat yang ke-14. Kemudian juga selanjutnya nuzulul matar bidu'aihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunnya hujan dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Rasul itu sedang khutbah Jumat. Jadi Rasul ceritanya ini sedang khutbah Jumat. Datang orang Badui, tiba-tiba memutus Rasul lagi khutbah. Namanya orang Badui kan, itu main putus-putus saja dia kan. Rasul lagi ceramah diputusnya. Kemudian dia mengatakan, Rasul, desa kami kekeringan, jalan-jalan sudah pecah, ladang-ladang kering kelontang, tidak ada yang hidup dari tumbuhan, hewan-hewan hampir mati. Tolonglah berdoa kepada Allah agar hujan. Maka lagi khutbah itu Rasul langsung mengabulkannya tuh. Langsung Rasul kemudian mengangkat kedua tangan dan berdoa doa istisqa. Subhanallah, belum lagi Rasul menurunkan tangannya, hujan sudah lebat. Dan hujan tidak berhenti sampai 1 minggu, sampai akhirnya banjirlah desa itu. Jadi Jumat depannya datang lagi Rasul, tolonglah berdoa kepada Allah, hentikanlah hujan itu. Kemarin minta hujan, sekarang minta dihentikan karena kebanjiran desanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal jibal wa nabati asyjari. Ya Allah, kalau bisa hujan ini kau alihkan ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan di situ. Maka akhirnya hujan pun berpindah gitu ya. Dan ini juga salah satu mukjizat Nabi ini juga doa. Kalau hujan sudah nampak bahaya gitu kan, nampak banjir, doa-doa ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Kemudian juga diantara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencekik syaitan, ya. Jadi Rasul itu pernah mencekik setan, jin, ya, dari kalangan jin. Dan itu peristiwanya ketika sholat, datang setan menggoda Nabi. Akhirnya oleh Rasul dicekik setan itu. Kata Rasul, aku merasakan dingin liurnya. Kok bisa setan tercipta dari api tapi kok liurnya dingin? Kan gitu ya. Ini menunjukkan bahwa yang pertama diciptakan dari api itu bukan turunannya. Sama dengan kita ya, Adam kan diciptakan dari tanah, turunannya kan nggak ada dari tanah gitu ya. Jadi sama juga, jin juga sama seperti itu. Kemudian Rasul hampir mengikat dia di tiang Masjid Nabawi, tapi Rasul teringat dengan doa Sulaiman, di mana Nabiullah Sulaiman pernah berdoa agar jangan diberikan kekuasaan kepada siapapun kecuali dirinya, ya kan?
Tidak boleh ada orang yang diberikan kekuasaan seperti dirinya, kata Sulaiman. La yang bagi ahadan minal alam. Maka Rasul teringat dengan doa itu, maka pun tidak jadi mengikat. Padahal kata Rasul, kalau aku ikat setan itu, maka aku buat jadi dia mainan anak-anak, besoknya dilempari katanya. Tapi kemudian dilepas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mukjizat Rasul, bisa menangkap setan dan mencekiknya. Kalau kita mana bisa. Makanya kalau dulu ada orang yang jubah-jubahan nangkap jin di rumah itu acting itu. Mana bisa ditangkap setan? Cemana pula nangkapnya? Ditangkap, dihadang, kayak main sinetron kan itu ya. Mana coba? Masukkan botol. Masalahnya botol itu bawahnya lubang, keluar lagi dari lubang. Jadi sebenarnya tidak mungkin. Makanya kata para ulama akidah, orang itu tidak bisa melihat jin kecuali punya jin. Kalau dia melihara jin, maka dia bisa melihat jin. Makanya jangan kemudian kita katakan anak kecil yang punya indera lebih dari 5 tuh, indera ke-6 ke-7 gitu ya, indigo gitu ya, itu bukan anak ajaib, itu anak kesurupan, itu harus diruqyah karena itu ada jinnya, ya kan. Kemudian juga diantara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau pernah suatu ketika meramalkan kematian Umayyah ibn Khalaf. Jadi suatu ketika gini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu kan kawan dekatnya Umayyah bin Khalaf. Umayyah ibn Khalaf ini ya kalau di Quraisy itu ya sejajar dengan Abu Jahal, pembesar lah gitu ya. Nah, jadi suatu ketika Sa'ad bin Mu'ad ini kan sudah masuk Islam. Sementara Sa'ad dengan Umayyah bin Khalaf ini kan berkawan di masa jahiliyah. Karena apabila Umayyah ini berdagang ke Syam atau ke Yaman, mesti mampir di rumah Sa'ad bin Mu'ad. Dan Sa'ad bin Mu'ad itu pembesar kaum Aus. Dan Aus itu bagian daripada Ansor gitu ya. Jadi suatu ketika Sa'ad bin Mu'ad di umroh, kemudian dia mampir ke rumahnya Umayyah. Dan Umayyah berjanji untuk menemani dia tawaf. Ketika tawaf berjumpa dengan Abu Jahal, dimakinya sama Abu Jahal, kalau engkau bukan kawannya Umayyah sudah kubunuh katanya. Oh, ini Sa'ad bin Mu'ad digertak gitu, bukan takut ya, dia pemimpin Aus. Coba saja kalau kau bunuh aku katanya, kalian semua yang dagang dari Mekah ke Syam ataupun ke kota Yaman tidak ada satupun yang selamat, baik harta atau jiwanya. Ditantang balik gitu ya. Akhirnya kemudian sebelum pulang Sa'ad ibn Mu'ad menyampaikan kepada Umayyah bahwa kau akan mati di luar haram katanya. Itu Nabi yang ngomong gitu. Kau akan mati di luar haram hai Umayyah, kau jangan keluar dari haram katanya. Lah ketika peristiwa Badar, perang Badar kan, ketika itu kan yang menjadikan peristiwa Badar meletus itu kan karena kafilahnya Abi Sufyan yang pulang dari Syam membawa dagangan orang-orang Quraisy. Rasul ingin mengambil hak sebagaimana ketika Muhajirin mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, hartanya diambil. Sekarang berbalik, Rasul mau mengambil harta mereka sebagai balasan karena mereka sudah mengambil harta mereka ketika hijrah. Akhirnya Abu Sufyan ini juga orang cerdas, ngirim mata-matanya, dan dia ketahuan bahwa Rasul sedang mengarahkan pasukan, maka dia segera mengirim satu penunggang kuda namanya Domdom. Bayangkan itu, secepat kilat dia ke Mekah memberitahu Abu Jahal. Abu Jahal mempersiapkan pasukan besar sekitar 1000 pasukan lebih, karena Rasul kan hanya membawa sekitar 314 orang saja gitu. Lah ketika itu Abu Jahal itu kan menginginkan bahwa orang-orang Quraisy itu terutama pemimpinnya harus ikut. Lah salah satunya Umayyah gitu ya. Sementara Umayyah terbayang-bayang dengan perkataan Sa'ad bin Mu'ad bahwa engkau akan mati berdasarkan sabda Nabi di luar haram. Lah ini Badar kan di luar haram kan itu. Tidak mau dia diraya Abu Jahal. Ayolah kamu keluar, kalau nggak keluar kabilahmu tidak akan keluar katanya. Tidak mau, tetap nggak mau dia. Ya. Akhirnya kemudian Abu Jahal ini cerdas juga, orangnya licik gitu kan. Dikirimnya kemudian buhur, buhur itu semacam untuk perempuan, wangian perempuan, baju perempuan. Kau pakai, kau ini perempuan bukan laki-laki. Tersinggunglah dia kan, karena dianggap kalau tidak mau perang itu dibilang perempuan gitu. Itu aib kan itu. Akhirnya dia tersulut, akhirnya mau juga dia jihad. Jihad ala
jahiliyah tentunya ya, bukan setelah Islam. Akhirnya dia ikut bersama Abu Jahal, dan betul apa yang dikatakan Sa'ad bin Mu'adz, dia salah satu orang yang mati di perang Badar, gitu ya, atas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu mukjizat Nabi. Ya. Kemudian juga di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan itu juga nuzulul malaikah, karena dalam perang Badar itu berapa malaikat turun? 5.000, dipimpin Jibril lagi. Anehnya orang Islam tidak melihat, orang kafir melihat. Sampai Jibril itu menunggang kuda namanya Haizum, kudanya Jibril itu namanya Haizum. Ya, sampai ketika Jibril datang, kata Rasul menghindar. Para sahabat kan bingung karena nggak melihat malaikat. Kata Rasul menghindar, kasih jalan. Kaidum Haizum. Maka kemudian tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy, belum sahabat mencabut pedang, kepala mereka sudah pada melayang kan itu kan. Ini siapa yang membantai mereka? Lah Abi Sufyan yang selamat dalam peperangan itu langsung dia kabur ke Mekah, memberitahu Abu Lahab. Abu Lahab itu pengecut, tidak mau ikut perang, dia hanya nyewa orang untuk menggantikan dirinya saja. Dia menceritakan sama Abu Lahab bahwa dia melihat ada orang yang berjubah putih, naik kuda putih, kemudian pedang terhunus gitu, yang membantai kami semuanya. Akhirnya ada budaknya Fadl bin Abbas yang menyembunyikan keislaman, tiba-tiba nyeletuk, itulah malaikat yang membantu Nabi. Marah Abu Lahab, ditamparnya budaknya si Fadl. Kau mendukung dia ya, katanya. Pulang budaknya Fadl ini lapor sama istrinya Fadl, marah istrinya Fadl ini karena dipukul budaknya Abu Jahal. Ambil ini kayu, dicarinya Abu Lahab, sudah ketemu, dipentung kepalanya sampai berdarah. Kau sudah menampar budak, wah sekarang kau pentung kepala. Sebab lukanya itulah meninggalnya Abu Lahab, ya, gara-gara istrinya Fadl bin Abbas itu. Ketika dia hendak safar, di tengah jalan dia sakit, akhirnya meninggal, jasadnya dibiarkan sampai 3 hari bau, nggak ada berani orang mendekati, anak-anaknya pun nggak mau mendekati, terpaksa dilempari batu. Itulah batu itu kuburannya, itulah Abu Lahab. Ya, artinya bahwa salah satu mukjizat Rasul turunnya para malaikat di peperangan. Kemudian juga di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi SAW menceritakan tentang perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu perang perdana bagi Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu kan masuk Islam belakangan dia. Di Mekah nggak masuk Islam. Sampai Rasul sudah hijrah ke Madinah pun nggak masuk Islam dia. Kenapa alasannya Khalid tidak langsung masuk Islam dan telat masuk Islam gitu ya? Alasannya karena dia masih terpaut dengan Abu Jahal. Dan Abu Jahal ini kan orangnya orator, pandai ngomong, makanya orang Quraisy menyebutnya Abul Hakam, karena kalau ngomong itu betul-betul berbobot gitu ya, banyak hikmah-hikmah. Tapi karena dia tidak mau masuk Islam, maka Nabi mengganti kalimat Abul Hakam dengan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu kunyah yang diberikan Nabi. Orang-orang Quraisy menyebutnya Abul Hakam. Hakam itu artinya karena kalimat-kalimatnya penuh hikmah. Makanya Khalid itu tidak mau masuk Islam karena masih tertarik dengan Abu Jahal, terpengaruh dengan Abu Jahal. Setelah Abu Jahal meninggal itulah terpikir dia kan, setelah dia berpikir, apalagi keluarganya sudah banyak masuk Islam. Khalid bin Walid ini abangnya duluan masuk Islam ya, tapi bapaknya justru orang yang memusuhi Nabi ya, Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah itu yang difirmankan dalam surah Al-Mudaththir. Bayangkan, bapaknya Khalid itu orang kaya, kekayaannya loh terbentang dari Taif sampai ke Mekah, itu kebun dia semua, berapa ribu hektar tuh. Ya, bapaknya Khalid kayanya itu. Jadi kaya sekali bapaknya Khalid, Al-Walid bin Mughirah itu. Dia tokoh Quraisy itu. Omongannya daripada Abu Jahal dia lebih berpengaruh. Al-Walid bin Mughirah itu. Karena sudah kaya, dermawan kan itu ya. Tokoh besar dan ahli syair. Dan ketika itu kalau sudah ahli syair kan dipertimbangkan di zaman itu kan. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman soal Al-Walid bin Mughirah ini, darni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku yang membalasnya, kata Allah, karena aku yang menciptakan dia. Aku sudah berikan kekayaan yang membentang, anak-anak yang banyak. Sebenarnya Al-Walid bin Mughirah ini bapaknya Khalid bin Walid ini sudah mau masuk Islam sebenarnya. Ketika dia ingin mengecek gitu ya kebenaran Rasul, dia datang kepada Abu Bakar. Kemudian dia tanya-tanya sama Abu Bakar itu tentang Nabi. Sama Abu Bakar dibacakan ayat. Dari situlah dia merasa sedap dengan ayat itu. Akhirnya enggak penasaran juga, datang kepada Rasulullah. Kemudian dibacakan oleh Rasul, makin mantap lagi dia.
Cuman masalahnya ketika dia memuji Nabi SAW kedengaran sama Abu Jahal, maka Abu Jahal datang ke tempatnya Al-Walid ibn Mughirah, ayahanda Khalid bin Walid ini, menceritakan, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Oh, dipujinya habis. Bingunglah Abu Jahal nih, sempat dia masuk Islam, bisa satu Quraisy masuk Islam, orang kaya, orang paling kaya. Dia orang-orang itu memang luar biasa. Dialah yang pertama kali merobohkan Ka'bah. Al-Walid bin Mughirah ini kan, Ka'bah ini kan mau direnovasi tuh, tapi nggak ada yang berani merobohkan Ka'bah. Kenapa? Karena masih terngiang peristiwa Abraha. Jangan-jangan kalau kita robohkan Ka'bah nanti datang rumah Babil kan itu. Al-Walid yang berani, dia mengatakan, biar aku yang pertama merobohkannya, kalaupun terjadi apa-apa biar aku yang mati, karena aku tidak hendak merobohkan Ka'bah untuk menghancurkan sebagaimana Abraha ketika menghancurkan Ka'bah. Maka mulailah dia yang pertama merobohkan, tidak terjadi apa-apa, baru semua ikut. Memang ini tokoh luar biasa Al-Walid bin Mughirah ini ya. Tetapi ketika dia dimintai ceramah di hadapan orang ramai, takut kalau dia memuji Rasul jabatan dia hilang. Akhirnya dia pun berkomentar tentang Rasul bahwa Al-Quran yang dibawanya itu adalah sihrun yu'thar, itu sihir yang diimpor dari luar katanya. Oh gitu, turun ayat sauslihi saqar, Allah mengatakan saya akan masukkan Al-Walid ke neraka saqar. Kan bapaknya ini musuh Nabi, tapi anaknya lihat Khalid bin Walid pejuang ya, pejuang Nabi, tidak ada peperangan yang dipimpin dia kecuali menang. Sampai ketika dia memimpin perang Uhud dari pasukan Abi Sufyan, kan kalah kaum muslim, itu karena kecerdikan Khalid ya kan? Makanya ketika dia masuk Islam, pertama yang diikuti perang adalah perang Mu'tah ini. Dan perang Mu'tah itu perang perdana melawan orang-orang Romawi. Orang Romawi ini tentaranya banyak. Itu gara-gara apa? Gara-gara surat yang dilayangkan Rasul. Nggak terima orang Romawi itu. Akhirnya mereka membawa pasukan untuk menyerang Madinah. Ketemulah di Mu'tah. Lah di sini Nabi SAW mengutus 3 pemimpin. Pertama Zaid, kemudian kedua Ja'far, yang ketiga Abdullah ibn Rawahah. Tiga-tiganya meninggal. Kata Nabi SAW, kalau Zaid meninggal maka bendera dipegang Ja'far, kalau Ja'far meninggal dipegang Abdullah ibn Rawahah. Rasul di Madinah tidak ikut perang Mu'tah, tapi Jibril datang memberitahu bagaimana Zaid meninggal, bagaimana Ja'far meninggal, bagaimana Abdullah ibn Rawahah meninggal. Sampai Rasul mengatakan, semoga Allah menggantikan kedua tangan Ja'far yang putus saat peperangan dengan kedua sayap dan dia bisa terbang sesuka dia di surga. Tapi Rasul mengatakan seperti itu. Dan Rasul mengatakan, dan bendera itu akan dipegang oleh Khalid. Pada Rasul di Madinah ngomong begitu ya. Betul, ketika dalam perang Mu'tah itu pasukan sahabat sudah bingung, gimana pemimpinnya mati semua. Pemimpin kan yang dijagokan cuma 3. Khalid jadi pasukan biasa, kan itu perang perdana dia masalahnya kan. Tapi karena orang melihat bagaimana pengalaman Khalid ketika masih kafir, maka sahabat langsung melirik Khalid, kau yang mengganti. Akhirnya dengan gaya Khalid berperang, bayangkan, dia bisa memukul mundur orang-orang Romawi, walaupun tidak mengalahkan, tetapi minimalnya mereka tidak menyerang Madinah. Makanya ketika Khalid pulang dengan pasukan, dilempari sama penduduk Madinah itu, firarun minal qital, kenapa kalian lari dari peperangan katanya, kenapa kalian tidak mati syahid saja. Yang melempari anak-anak, perempuan, ibu-ibu tuh, lihat. Nah, tapi Rasul membela Khalid dan pasukannya, mereka tidak lari, tetapi mereka akan kembali, kata Rasul. Mereka hanya mundur sesaat dan akan kembali gitu ya. Tetapi di sini bagaimana Rasul mendapatkan kabar, dan itu mukjizat. Kenapa Rasul tahu Zaid meninggal, Ja'far meninggal, Abdullah ibn Rawahah meninggal, kemudian bendera akan dipegang Khalid, itu kalau bukan mukjizat? Karena datang wahyu memberitahu Nabi SAW. Kemudian juga termasuk mukjizat Rasulullah syakkus sadrin Nabi, dibelahnya dada Rasul, dan itu ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Rasul itu dibelah 2 kali ya. Ada yang mengatakan 1 kali, ada yang mengatakan 3 kali ya. Dan pendapat yang rajih wallahu alam, Rasul dibelah dadanya 2 kali itu yang rajih 2 kali. Pertama saat usia 4 tahun di pangkuan Halimah Sa'diyah, dibelah dadanya oleh malaikat, diambil jantungnya, kemudian
cuci dengan air zam-zam di bejana emas, kemudian dimasukkan dan dijahit kembali. Tentu ini medisnya malaikat, ya kan? Kalau medisnya orang matilah kan itu ya. Kemudian ketika saat peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum dinaikkan Rasul dibelah dada lagi. Pendapat yang 3 kali ketika saat diutus jadi nabi. Nah, tapi hadisnya lemah, ya. Maka cuma 2 yang sahih dibelah dadanya Rasul, dan itu sebuah mukjizat. Bayangkan, dikeluarkan jantungnya, dibersihkan, sampai ketika dimasukkan tidak ada penyakit hati. Itu kan luar biasa. Ya, kita ini hari-hari penyakit hati, entah hasad, entah sakit hati, entah dendam, entah sedih, macam-macam gitu di hati kita ini ya. Ya, penyebabnya pun nggak jelas kadang tuh. Ya. Jadi ini mujizat Nabi SAW dengan dibelahnya dada Rasul. Kemudian juga di antara mujizat Rasul, Nabi SAW pernah menghabarkan kepada seorang laki-laki yang mengaku Islam dan dia ikut terlibat dalam peperangan. Ada yang mengatakan dia seorang munafik, ya kan? Kata Rasul SAW, hadza min ahlin nar. Orang ini termasuk penduduk neraka. Terjadi peperangan. Rupanya orang yang dikatakan oleh Rasul, orang ini penduduk neraka, paling banyak membunuh orang. Dari semua sahabat ini paling banyak membunuh orang. Habis itu dia meninggal meregang nyawa dengan tombak menancap di perutnya. Kemudian sahabat heran, kenapa Rasul mengatakan dia penuh neraka sementara di tangan dia orang-orang musyrik sudah banyak yang mati. Justru dia yang berjasa kan itu. Tapi Rasul mengatakan tidak, dia penduduk neraka. Kemudian ternyata orang ini ketika tombak di perutnya dia tidak sabar. Kemudian dia pun menancapkan dengan cara bunuh diri, karena tidak tahan sakit, malah ditancapkan sekali supaya cepat mati. Berarti dia tidak mati syahid tapi mati bunuh diri. Dari sini maka ini juga penghabaran seperti ini bentuk mukjizat Nabi SAW. Kemudian juga di antara mukjizat Nabi SAW adalah Rasul pernah menghabarkan tentang sosok laki-laki. Rasul tidak pernah melihat. Namanya Uwais ibn Amir al-Qarani. Kata Rasul, siapa di antara kalian yang berjumpa dengan Uwais ibn Amir al-Qarani, mintalah doanya, karena orang ini lau aqsama Allah la abarra. Kalau dia sudah bersumpah kepada Allah, doa apa saja dikabulkan. Rasul tidak pernah berjumpa dengan Uwais. Uwais pun tidak berjumpa dengan Nabi, padahal hidup satu zaman. Dan Uwais itu orang Yaman, Rasul tinggal di Madinah. Uwais ini ingin berjumpa dengan Nabi sebenarnya, cuman karena terhalang dengan ibunya, sakit, dia tidak mau meninggalkan ibunya. Dia betul-betul habiskan waktunya hanya untuk merawat ibunya. Jadi dia ingin ke Madinah menjumpai Rasul, nggak kesampaian sampai Rasul meninggal. Tapi Rasul tahu. Kata Rasul, kalau kalian berjumpa dengan Uwais ibn Amir al-Qarani, dulu dia punya penyakit albino, kalau sembuhkan tinggal 1 dirham sebagai sisa dari penyakit itu, sebagai tandanya. Kalau kalian ingin ketemu, cari dia punya tanda ini. Dulu punya penyakit albino, disisakan 1 dinar saja di badannya. Lah, para sahabat bingung, siapa Uwais ini? Ya. Umar, Utsman, Ali, semua para sahabat, siapa hebat kali Uwais ini? Padahal dia bukan sahabat, dia tabi'in, karena tidak berjumpa dengan Nabi. Lah, Umar ini orang yang paling pengen tahu tentang Uwais ibn Amir al-Qarani ini. Ketika dia jadi khalifah, setiap ada rombongan haji dari Yaman selalu dicegat sama Umar. Afikum Uwais, ada nggak orang namanya Uwais? Kata mereka nggak ada. Nunggu tahun depan lagi, datang lagi kafilah dari Yaman, dicegat lagi. Afikum Uwais, ada Uwais nggak di antara kalian? Nggak ada. Tunggu tahun depan lagi. Jadi setiap tahun Umar itu mencegat kafilah dari Yaman, sampai suatu ketika mereka mengatakan, ya ada orang namanya Uwais, karena ketika itu ibunya sudah meninggal, tinggal dia bisa haji. Ya. Kata Umar, di mana? Maka kata rombongan ini, Uwais awalnya dari Yaman bersama kami, tapi karena dia tidak punya apa-apa, maka dia pun kemudian sementara waktu dia bekerja kepada seorang kaya yang banyak ternaknya, dia merawat mungkin beberapa hari untuk mengumpulkan biaya supaya bisa makan ketika haji. Kata Umar, di mana tempatnya? Mereka menyebut tempatnya. Umar membawa Ali bin Abi Thalib, dicarinya ke tempat itu, rupanya ada orang sedang sholat. Ya. Kemudian diperhatikan oleh Umar bin Khattab,
dan dicocokkan dengan ciri-ciri yang disabdakan Rasul. Setelah nampak, kayaknya betul nih Uwais. Kemudian mengatakan, apakah engkau Uwais? Kata Uwais, tidak, saya Abdullah, katanya. Saya hamba Allah. Kata Umar, semua orang itu Abdullah, hamba Allah. Ya. Saya ingin tahu nama yang diberikan ibumu kepadamu. Akhirnya dia ngaku, saya adalah Uwais. Siapa bapakmu? Abdullah. Semua bapak Abdullah, katanya. Saya ingin nama bapak yang diberikan nenekmu kepada bapakmu. Nah, baru dia ngaku namanya Amir. Engkau Uwais ibn Amir al-Qarani. Kemudian dibuka bajunya, ada bekas penyakit albino yang disisakan 1 dinar itu. Langsung dipeluknya Umar dan mengatakan, ya Uwais, Nabi bersabda begini, aku minta doa. Doanya cuma satu, mintalah kepada Allah agar Allah mengampuni dosaku. Itu saja permintaan Umar itu. Coba bayangkan ya, kalau kita datang kepada Uwais, tolonglah doakan saya kaya, bisa beli mobil, cepat kawin, kan itu ya. Gitu ya. Jadi gitu. Kalau Umar hanya minta aja doanya Uwais itu supaya diampuni, tapi Uwais mengatakan, enggak, kau lebih utama daripada diri. Kau seorang sahabat Amirul Mukminin, gitu. Tetapi akhirnya pun dia mendoakan, tetapi Uwais mengatakan, jangan pernah cerita kepada siapa-siapa, cukuplah engkau saja wahai Amirul Mukminin. Habis itu Uwais ditanya, kau hendak kemana wahai Uwais? Dia mengatakan, aku ingin jihad ke Syam. Maka dikabulkan oleh Umar, diberangkatkan dia ke Syam dan ikut berjihad membuka Persia di sana. Ya, intinya bahwa Rasul menghabarkan tentang Uwais, kan. Nah, ini kan mukjizat. Rasul tidak pernah berjumpa kok, tapi Rasul menghabarkan tentang Uwais dan mukjizat Nabi SAW. Kemudian juga diantara mukjizat Nabi SAW adalah Nabi SAW pernah menggendong Hasan dan Husain, cucu Nabi. Anak Rasul itu tidak, maksudnya anak laki-laki Rasul kan meninggal dunia semuanya. Kenapa Nabi tidak boleh punya anak laki-laki hidup? Ya, ada beberapa alasan. Karena kenapa Qasim meninggal di usia 2 tahun? Kemudian Qasim ini kan lahir sebelum Rasul diangkat jadi Nabi, dan itu anak pertama. Ya, di usia 2 tahun dia meninggal. Kemudian setelah meninggal, Rasul langsung punya 4 anak sekaligus, semua perempuan berturut-turut. Ya, Zainab lahir, habis itu Ruqayyah lahir, Ummu Kulsum lahir, Fatimah lahir. Nah, kemudian habis itu punya anak laki-laki lagi setelah diutus jadi Nabi, namanya Abdullah. Makanya oleh Rasul kemudian dijuluki At-Tayyib atau At-Tahir, ya, orang baik, karena diutus setelah jadi Nabi, kan. Tapi sayang, belum genap 2 tahun disusui, meninggal. Sedih Khadijah. Sebab itulah kemudian Rasul sedih, makanya kemudian Khadijah mengambil anak angkat namanya Zaid ibn Harithah untuk mengobati Rasul juga, kan, karena anak laki-lakinya meninggal semua. Maka dicarikan budak namanya Zaid ibn Harithah, diangkatlah jadi anak angkat sebagai ganti daripada putra-putra beliau yang meninggal, gitu. Kemudian di akhir hidup Rasul, Allah takdirkan punya anak lagi, tapi bukan dari Khadijah. Khadijah sudah meninggal, kan, itu ya. Ini kan sudah hijrah, dan itu di akhir-akhir kehidupan beliau, dari Maria budaknya yang dihadiahi oleh Muqawqis Raja Mesir kepada Nabi, namanya Maria Qibtiyah. Digauli Rasul punya anak namanya Ibrahim. Baru setahun 6 bulan meninggal juga Ibrahim. Pertanyaannya, kenapa anak-anak laki-laki Nabi harus meninggal semua? Kata para ulama, sebab kebiasaan para Nabi itu, kalau punya anak hidup sampai besar pasti akan mewarisi jadi Nabi, pasti jadi pewaris Nabi. Ibrahim punya anak Ishak jadi Nabi, punya anak Ismail jadi Nabi, Ishak punya anak Ayub jadi Nabi, Ayub punya anak Yusuf jadi Nabi, kan itu ya. Zakaria punya anak Yahya jadi Nabi, Nabi Daud punya anak Sulaiman jadi Nabi. Seandainya anak Rasul hidup sampai dewasa jadi Nabi, sementara tidak ada Nabi setelah Nabi. Rasul yang mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi sepeninggal. Dan Allah mengatakan khataman nabiyyin, penutup para Nabi. Kalau Nabi sudah ditutup Rasul, berarti tidak akan diwarisi. Makanya tidak ada yang hidup anak-anaknya, karena kenabian itu dari jalur laki-laki. Ya, Hasan dan Husain ini dari jalur perempuan, kan, Fatimah, makanya tidak jadi Nabi, karena kenabian itu dari jalur laki-laki semuanya. Makanya kemudian Hasan dan Husain ya tidak jadi Nabi, ya cucu Nabi saja. Kemudian alasan yang kedua, kata para ulama, kalau seandainya anak Nabi ada yang sampai dewasa gitu, maka akan terjadi pengkultusan, ya kan.
Sekarang aja keturunan Nabi banyak yang dikultuskan, ya kan? Habaib-habaib itu ya. Ya kadang-kadang terlalu orang mengkultuskan gitu ya. Padahal yang membedakan orang dan kemuliaan itu adalah takwa. Takwa seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Lah, Rasul itu pernah menggendong Hasan dan Husain. Kemudian Hasan dan Husain ini salah satu dari dua cucuku ini, kata Rasul, akan ada yang mendamaikan kekuatan kaum muslimin yang sedang berhadapan-hadapan dan siap bunuh-bunuhan, katanya. Rupanya betul, di saat Khalifah Abu Bakar sudah nggak ada, Umar sudah nggak ada, Utsman meninggal, di sini mulai cekcok. Ada fitnah perang antara kaum muslimin, kubu Muawiyah dan kubu Ali. Ketika Ali meninggal, tahtanya jatuh ke tangan Hasan. Hasan lebih banyak dukungannya dibandingkan bapaknya. Kalau dia mau menyerang Muawiyah, menang. Tetapi Hasan tidak mau. Dia ingin berdamai. Dia serahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Dia tidak menjadi khalifah, hanya 6 bulan saja dia mimpin. Dan ketika itu disebut Amul Jamaah. Dan betullah sabda Nabi, di antara dua cucuku ada yang mendamaikan. Kalau Hasan ketika itu terhasut, tidak boleh menyerahkan, perang tuh, bisa bunuh-bunuhan tuh. Hasan udah banyak orang-orang Kufah dukung kan, dibandingkan di masa itu. Tetapi Hasan tidak mau, sudah tahu ini akan banyak korban. Sudahlah, akhirnya persis seperti sabda Rasul, khilafah kenabian itu 30 tahun. Ditutup dengan 6 bulan, kekhilafahan Hasan genap 30 tahun. Setelah itu tidak ada khilafah nubuah, yang ada mulkun wa rahmah, kerajaan tetapi diliputi rahmat. Nah, raja pertama inilah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai kapan? Sampai tumbangnya, sampai mulkun wa rahmah itu, sampai mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan sampai runtuhnya Turki Utsmani. Itu masih khilafah, masih berdasarkan hukum Islam, walaupun banyak kezaliman tetapi masih menerapkan hukum Islam, ya kan? Baru setelah khilafahnya Utsman, baru sudah kekuasaannya sudah banyak kezaliman, diktator dan begitu seterusnya. Dan nanti di akhir zaman lah khilafah nubuah itu akan muncul ketika munculnya Imam Mahdi. Tapi yang jelas bahwa di sini Rasul mengatakan kepada dua cucunya ini menjadi sebuah kenyataan, dan ini mujizat. Ya, mujizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasul memprediksi dengan wahyu tentunya kematian Utsman. Ya, Utsman bin Affan itu kan sudah diprediksi sama Nabi. Ketika Abu Bakar masuk, kata Rasul, habarkan kepada Abu Bakar, dia di sorga. Umar masuk, kata Rasul, habarkan kepada Umar, dia di sorga. Utsman masuk, kata Rasul, habarkan dia di sorga, tetapi ada tetapinya. Fa'abshirhu bil jannah ala balwa tusibuh, kata Rasul. Kabar gembirakan kepada Utsman, dia akan masuk sorga, tapi dia akan mendapatkan masalah besar, kata Rasul gitu ya. Akan dapat musibah besar dia. Ya. Dan Allah sudah memberikan baju kekhilafahan, kalau ada yang merebut jangan kau lepaskan, kata Rasul. Kan betul. Ketika itu datang orang-orang Sabaiyah meminta agar Utsman turun atau mati. Tapi dia teringat dengan sabda Rasul, engkau akan diberikan baju kekhilafahan, kalau ada yang mencabut jangan kau lepas, walaupun sampai mati. Akhirnya meninggal Utsman karena mempertahankan selaku pemimpin, dan itu kebijakan Utsman. Seandainya Utsman bin Affan ketika itu melepas kepemimpinan, maka kepemimpinan akan menjadi mainan. Asli setiap ada orang meminta turun-turun, kan ribut sebuah negara kalau seperti ini, ya kan? Tapi Utsman tidak, dan itu kaidah ahli sunnah gitu ya, seperti itu, mempertahankan pemerintahan gitu ya. Kemudian diantara mujizat Nabi SAW juga adalah Nabi SAW menghabarkan tentang kematian Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Jadi ketika Rasul sampai di Madinah sedang membuat Masjid Nabawi, kan gotong royong itu ya, ngangkat batu satu-satu. Lah Ammar bin Yasir ini bukan satu batu yang diangkat. Kalau orang itu satu batu, dia 3 batu dia diangkat, karena kuat Ammar itu fisiknya, Ammar bin Yasir itu. Maka Rasul mengatakan kepada Ammar bin Yasir, ya Ammar, dipujinya habis, tapi di ujung-ujungnya Rasul mengatakan, sataqtulu kafiatun bagi, hei Ammar, nanti ku akan dibunuh para pemberontak. Itu rupanya betul. Ketika terjadi perang antara Muawiyah dengan Ali, Ammar meninggal dalam perang Siffin, dan Ammar di kubu siapa? Di kubu Ali, menunjukkan pemberontaknya siapa? Muawiyah, ya. Tetapi di sini walaupun Muawiyah dianggap pemberontak,
tetapi kita tidak bisa mencela Muawiyah karena Muawiyah sahabat Nabi, Muawiyah penulis wahyu Nabi. Dia melakukan seperti itu karena ijtihad. Seorang mujtahid apabila berijtihad salah tetap dapat pahala. Ya, kalau kita betul saja salah, apalagi salah kan gitu ya. Karena kita bukan seorang mujtahid. Ya, jangan coba-coba berijtihad. Ya. Kemudian juga Nabi SAW menghabarkan tentang Handalah. Handalah itu yang meninggal dalam perang belum mandi junub. Jadi habis menggauli istrinya, tiba-tiba datang panggilan jihad. Ya khailallah irkabu, hei kuda-kuda Allah, bersiaplah perang. Belum sempat mandi junub, udah baris. Akhirnya mati dalam peperangan, mati syahid. Kata Rasul, Handalah ghasilul malaikat. Dia jasadnya sedang dimandi besarkan para malaikat. Maka disebut ghasilul malaikat. Luar biasa. Dan itu mukjizat Rasul, mampu menghabarkan perkara-perkara yang gaib. Kemudian juga di antara mukjizat Nabi SAW adalah tentang kisah Khabbab bin Arat. Khabbab ibn Arat. Jadi Khabbab bin Arat itu kan dibeli oleh tuannya karena dia seorang pandai besi. Tuannya itu punya bengkel pembuatan senjata. Akhirnya nyari budak, dapatlah Khabbab di pasar Ukat itu. Karena dilihatnya Khabbab ini orangnya kebal, kekar gitu ya, bisalah untuk bekerja di pandai besi. Dibeli. Ya. Jadi ketika dia jadi pandai besi, bekerja kepada tuannya, Allah takdirkan Khabbab ini tertarik masuk Islam. Ketahuan sama tuannya, setiap hari disiksa dengan cara apa? Dibakarkan besi, kemudian disundut semua badannya, tidak ada satupun badan tersisa kecuali ada sundutan besi. Khabbab bin Arat. Akhirnya nggak tahan karena hari-hari disundut besi, kayak kita disundut rokok gitu ya, kan panas sekali. Hari-hari seperti itu, siapa yang tahan? Akhirnya dia datang kepada Rasulullah. Rasul sedang bersandar di kiswah Ka'bah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ala taranana, tidak kau iba melihat kami? Kata Nabi SAW, ada apa wahai Khabbab? Maka Khabbab mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastaghfir lana. Rasul berdoalah kepada Allah agar Allah menyegerakan kemenangan bagi kita. Saya sudah lelah, sudah capek seperti ini. Tapi Rasul mengatakan, ya Khabbab, diingatkan tentang umat dulu, kata Rasul. Dulu loh ada orang dikubur hidup-hidup, mereka tidak meninggalkan keimanan. Ada yang digergaji badannya jadi dua seperti Ashabul Ukhdud itu, kisah Ashabul Ukhdud itu kan, tidak meninggalkan agamanya. Ada di sisi dengan sisir besi sampai tulang dengan dagingnya terpisah, pun mereka kokoh dengan keimanan mereka. Ya Khabbab, kau tergesa-gesa, nanti loh akan ada kemenangan. Sampai orang berjalan dari Son'a ke Hadral Maut tidak takut kecuali kepada Allah. Ya, sampai diucapkan seperti itu, dan betul menjadi sebuah kenyataan. Hadral Maut, Son'a itu kan kinayah daripada negeri Yaman. Negeri Yaman masuk Islam. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa mukjizat Nabi SAW, kemenangan itu sudah terjadi, bukan hanya di Yaman saja, sampai ke Syam itu menyebar sampai ke sini. Bahkan Rasul pernah diperlihatkan ujung timur, ujung barat, selatan dan utara kan. Dan itu menunjukkan bahwa Islam akan sampai ke ujung-ujung itu. Dan sekarang sudah menjadi kenyataan, di semua benua ada Islam sampai ke sini Islam, ya kan. Kemudian juga diantara, jam berapa ini? 10 menit lagi lah, ya kan. Saya pun sila ini lama-lama pegal juga. Iya, baru sembuh asam urat masalahnya. Baik, kemudian juga diantara mukjizat Nabi SAW, Rasul itu pernah mengatakan kepada sahabat tentang lalat, ya kan. Rasul mengatakan apa? Idza dakhalat dubabu fi ina'i ahadikum, apabila seekor lalat masuk nyemplung di sini nih, di minuman salah seorang di antara kalian, kata Rasul, fal yagmisu, celupkan dalam-dalam, ambil, buang, minum. Nah, kata Rasul gitu ya. Kalau mau diminum maksudnya nggak ada air lagi, kalau nggak suka ya dibuang saja. Artinya kalau nggak ada air lagi, cuma itu saja, tiba-tiba ada lalat dan kita masih butuh dengan air itu, jangan langsung dibuang, lalat, celupkan dulu, kata Rasul. Kenapa? Karena di satu sayap terdapat penyakit dan di satunya ada penawarnya. Sebagian orang meneliti, pihak kedokteran, ahli-ahli kesehatan, dan terbongkar memang betul-betul ada. Jadi penawar racun lalat itu ada di situ juga. Ya memang Allah itu terkadang maha adil kan. Terkadang kita makan durian rupanya obatnya di kulit durian kan itu ya.
Orang kepatu ular juga obatnya dari bisa ular. Orang kena corona rupanya vaksin pun dari corona, kan itu ya. Jadi memang nggak jauh-jauh dari situ obat itu. Ya, diteliti dan itu mukjizat tadi. Ya. Kemudian ketika Nabi SAW bicara tentang jumlah persendian manusia, zaman dulu mana meneliti persendian berapa jumlah sampai sejumlah-jumlahnya, sedetil-detilnya Rasul tahu. Siapa yang ngasih tahu? Ya Allah lah, kan itu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innahu khalaqa kulla insanin min bani Adam ala sittina wa thalathumiyati mifsal. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dari bani Adam, jumlah persendian itu 360 sendi. Dan setelah diteliti oleh pakar kesehatan, memang ada 360 persendian manusia itu. Ya, menjadi sebuah kenyataan gitu ya, diteliti memang segitu jumlahnya. Ya. Kemudian juga ketika Rasul menceritakan tentang proses manusia kan, kehamilan kan, janin yang 40 segumpal sperma, 40 berikutnya segumpal darah, 40 berikutnya segumpal daging, sampai ditiupkan ruh dan begitu seterusnya. Itu semua adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa ini salah satu mukjizat yang luar biasa. Jadi secara kesimpulan begini saja. Jadi mukjizat Rasul itu tentu yang paling besar Al-Qur'an. Kalau kita bicara tentang ijazul Quran, luar biasa. Ya, Quran itu ditinjau dari aspek sejarah, aspek sains, aspek macam-macam ya. Itu sudah dibuktikan kebenaran Al-Quran itu. Karena itu memang mukjizat luar biasa. Orang Arab saja yang fasih bahasa Arabnya tidak bisa mendatangkan satu ayat atau satu surat, karena luar biasa ilmu bahasanya itu. Ya, banyak orang-orang mendengar Quran itu gara-gara mendengar Islam, gara-gara mendengar Quran. Seperti contohnya Umar bin Khattab. Orang kan banyak menceritakan Umar itu kalau masuk Islamnya Umar itu ketika dia mau membunuh Nabi, ya kan? Kemudian dihadang oleh seorang sahabat yang menyembunyikan keislamannya. Kemudian ditanya, Umar, kau mau pergi kemana? Kata Umar, membunuh si Muhammad itu. Kata orang ini mengatakan, maukah kuhabarkan ada perkara lebih besar daripada kau datang ke rumah dari Arqam? Kenapa? Adikmu masuk Islam, katanya kan? Fatimah. Datang dia. Rupanya Fatimah dengan Sa'id bin Zaid sedang membaca Quran dengan Khabbab. Akhirnya Umar mendobrak rumahnya, dipukulnya Fatimah. Dia menyesal karena sudah memukul adiknya, kemudian suruh mandi, baca Quran, masuk Islam. Ini riwayat lemah ini. Riwayat ini secara matan dan sanad itu lemah. Kenapa? Gak masuk di akal. Masa Umar suruh mandi, dia masih kafir. Apa manfaat mandinya? Ya, orang kafir suruh mandi, nggak ada manfaat mandinya. Ya. Kemudian juga nggak mungkin Umar sudah memukul Fatimah sampai berdarah-darah, tiba-tiba suruh mandi lagi emosi. Masa Umar mau kayak gitu kan gitu? Jadi para ulama mengatakan secara sanad dan matan itu lemah riwayat seperti ini. Lalu kisah yang sahih tentang masuk Islamnya Umar itu apa? Riwayat Imam Mujahid, dan ini riwayat yang paling dengan dalil. Jadi sebab Umar masuk Islam itu karena Umar itu suatu ketika sedang tawaf di Ka'bah, Rasul sedang sholat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membaca suratul Qaf dari situ ya. Kemudian setelah Rasul membaca surah Qaf, bahwa Quran itu bukan sihir, Quran itu, dan yang membacanya Rasul itu bukan majnun, bukan orang gila, banyaklah di surah Qaf itu intinya. Lah ketika setelah mendengar surah Qaf itulah Umar tersentuh. Dengan sebab mendengar surah Qaf itulah Umar masuk Islam. Dan banyak sahabat yang gara-gara mendengar Quran masuk Islam. Contohnya Zubair bin Mut'im. Dia sudah hendak membunuh Nabi gara-gara apa? Pamannya mati di perang Badar. Datang dia ke Madinah. Rasul sedang sholat maghrib, baca surah Toha. Didengerin baik-baik surah Toha itu. Kata Zubair, wallahi hatta kada qalbi an yatir. Demi Allah hatiku mau terbang mendengar surat itu. Tiba-tiba dia masuk Islam, bukan itu ya? Itulah keajaiban Quran. Hanya mendengar saja orang bisa masuk Islam. Tapi aneh, coba antum datang ke orang yang sedang duduk, antum baca Quran, apa nggak lari orang tuh? Itu salah tempat baca Quran di sini. Bukannya masuk gitu ya. Rupanya bukan setan aja yang lari, orang pun dibacakan Quran lari rupanya. Ya. Jadi dari sini ikhwatul fillah bahwa Quran itu keajaiban luar biasa. Jadi mukjizat Rasul itu ada yang sudah terjadi dan tidak mungkin berlalu, seperti terbelahnya bulan tadi ya. Ada yang terus berlangsung sampai kiamat seperti Al-Quran. Ada yang belum terjadi, contohnya seperti Rasul menghabarkan tentang tanda-tanda kiamat, munculnya Dajjal, turunnya Isa, adanya Yajuj dan Ma'juj, dan begitu seterusnya sampai adanya api yang menggiring manusia ke negeri Syam.
Itu inti daripada mukjizat. Yang jelas Imam Ibnul Qayyim sampai menjumlah mukjizat Rasul itu 1000 lebih. Luar biasa kan mukjizat Rasul. Makanya ini yang saya baca ini nggak sampai 50 ya. Padahal saya sudah meringkas sampai 100 ini ya. Karena akhlak-akhlaknya Rasul itu juga mukjizat. Contoh yang paling mudah saja. Rasul itu suka senyum. Dia itu bermuka masam 1 kali. Ketika berdakwah di hadapan orang Quraisy, datang Abdullah ibn Umi Maktum. Itu saja muka masam. Habis ditegur Rasul tidak pernah. Kalau kita kan asik masam terus muka tuh kan. Ada masalah sedikit, nah malah senyum. Dan itu kan mukjizat, orang senyum terus kan mukjizat kan. Atau contoh nih, Rasul tidak pernah mencela makanan. Itu kan mukjizat tuh. Ya, sampai ke akhlak-akhlak ini jadi mukjizat Rasulullah.